Halo semuanya, kembali lagi di Sering Dicari Channel. Pada video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya memilih manajer investasi di aplikasi Bybit. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe membantu channel ini untuk terus berkembang dan berbagi informasi bermanfaat setiap harinya. Oke. Nah, sebelumnya anggap saja ini kan di sini kan ada pasar uang, obligasi, saham dan syariah. Anggap saja teman-teman memilih obligasi, ya kan, kita ambil tengah-tengahnya aja karena obligasi ini kita memiliki resiko yang tengah-tengah ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu rendah gitu, jadi tengah-tengah. Nah, cara pertama untuk ini kan ada banyak nih manajer investasi nih. Kalau discover more ini makin banyak lagi. Nah, sini ya. Oke, yang pertama caranya, tips dari saya pribadi nih ya, itu teman-teman mengecek grafiknya. Jadi di sini kan ada kayak keuntungan 9%, 10%, 9%. Nah, ini dicek lagi grafiknya. Misalnya nih, dana mas stabil. Nah, ini kan dalam 1 tahun itu naik terus, naik kan dalam kurun waktu berapa tahun nih, dari 2006 nih sampai sekarang kan naik terus nih. Berarti ini kan bisa dipastikan, misalnya teman-teman di investasi di tahun 2015 aja deh, ini kan udah naik di 2020 kan. Nah, nih naik terus nih. Nah, ini bisa. Kemudian mana lagi ya, average prime misalnya, kita random aja ya. Nah, ini kan naik turun nih, naik turun. Ini kan mungkin resikonya juga nanti akan naik turun seperti ini, begitu teman-teman bisa di all. Nah, ini kan naik turun nih, berbeda dengan ini tadi ya, dana mas ya. Terus kita cek lagi trim dana, misalnya Sukor Invest deh. Sukor Invest ini kan 11%. Nah, ini kan turun terus naik. Nah, kita cek semuanya. Nah, tapi kalau overall sih dia naik terus ya. Nah, nih saya sendiri juga pakai Sukor Invest walaupun di masa pandemi kemarin kan. Nah, nih bulan Mei itu dia turun segini, tapi sekarang udah mulai naik lagi, alhamdulillah. Terus yang kedua teman-teman itu ya, yang pertama ya bisa dipahami ya, kita harus mengecek grafiknya. Yang kedua kita cek minimal investasinya, dana mas stabil contohnya. Ini minimalnya 1 juta kalau nggak salah, 10 juta. Nah, ini kan minimal 10 juta. Oke, ini dia naik terus tapi kan minimalnya 10 juta. Jadi mungkin teman-teman yang pemula apalagi kan ingin investasi yang kecil-kecil jadi nggak bisa. Ini 10 juta minimal. Nah, dicek lagi nih, misalnya kayak Sukor Invest nih, ini kan minimal cuma 100.000. Nah, ini mungkin bisa. Grafiknya juga nggak begitu turun banget ya, turun habis itu naik lagi nggak masalah. Terus misalnya Makara Prima dicek, oh ternyata naiknya cuma segini doang nih, cuma 2 tahun belakangan, tapi minimal 100.000. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman memilih manajer investasi yang cocok bagi teman-teman. Kemudian misalnya nih Mandiri Investasi Syariah, oh ternyata dia selama ini selama 2010 sampai 2020 tuh naik terus dia. Oke, ini lumayan bagus ya. Nah, ini malah investasinya cuma 50.000. Oke, bisa dipilih kayak gitu. Kemudian bisa juga ini yang tips yang terakhir, dibandingkan ya teman-teman. Misalnya mana tadi, Sukor Invest, begini cara bandingkan. Nah, pilih Sukor Invest, mana tadi Sukor Invest, kemudian Makara Prima katakanlah. Ini teman-teman bisa membandingkan 2 doang atau 3 ya, sampai 3 maksimal. Majoris atau Inde. Oke, Majoris kita bandingkan. Nah, ini kan ada nih perbandingannya, kita bandingkan aja semua. Ini kan kalau dilihat Makara ini nomor di bawah
terus Sukor Invest di tengah-tengah, terus di majoris obligasi di atas yang ungu ini. Nah ini Sukor Invest. Nah ini kalau menurut saya pribadi ya, Sukor Invest ini sudah dapat menyaingi majoris obligasi ya, dan keuntungannya pun walaupun bisa dibilang justru lebih ini ya, lebih besar Sukor Invest ya. Kalau dilihat datanya, penurunannya juga lebih kecil dibandingkan majoris. Terus uangnya sih masih sebentar ya, minimalnya semuanya 100.000 dan totalnya keuangan mereka itu 220 triliun. Jadi teman-teman juga bisa membandingkan seperti ini, kemudian bisa memilih. Oke, jadi itu aja ya teman-teman, caranya cek grafik, kemudian cek minimal investasinya berapa, apakah sesuai dengan uang kita, terus kemudian dibandingkan dengan investasi lain, begitu. Oke, jika ada yang ditanyakan teman-teman bisa komen di bawah. Ini hasil investasi saya, sedikit bocoran saja. Sekarang sudah 1.800.000. Ini mungkin besok udah nambah lagi ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu kan berawal dari 600.000 atau 300.000 tuh saya memulainya. Sekarang alhamdulillah udah segini, keuntungannya juga segini. Ini jadi saya memasukkan uang yang saya punya aja ya, yang nggak kepake saya masukin sini. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan sekali lagi boleh komen. Jangan lupa untuk subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang dan berbagi soal investasi seperti ini ya lainnya. Mungkin saya juga akan mereview aplikasi-aplikasi lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sering dicari, undur diri. Sampai jumpa.